Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 401. Apa? Apakah ini nyata? Semua orang mencemooh ide ini, seberapa palsu ini bisa terjadi? Apakah para idiot Silva bahkan menandatangani kontrak seperti ini? Simon Zimmer menatap wajah semua orang yang penuh ketidakpercayaan dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan folder indah dari tas kerjanya dan melemparkannya ke atas meja. Ini, lihatlah. Semua orang mengelilingi meja dan memeriksa isinya dengan cermat. Kontrak memang telah menentukan apa yang dikatakan Simon, area yang baru direncanakan di Bakwood akan diberikan 10 hektar untuk keluarga Zimmer untuk beroperasi. Selain pusat perbelanjaan, beberapa bangunan tempat tinggal juga termasuk di dalam tanah. Setiap inci area baru di Bakwood bernilai berton-ton emas. Jika keluarga Zimmer dapat mengelola proyek dengan 10 hektar tanah, kekayaan bersih mereka akan meningkat 10 kali lipat. Kontrak tersebut juga telah menetapkan bahwa kolaborasi ini akan memberikan keluarga Zimmer 51% dari semua saham dan ditunjuk untuk mengambil alih proyek tersebut. Jika mereka gagal, tanah itu akan dianggap sebagai pembayaran untuk keluarga Zimmer. Tentu saja, keluarga Silva akan menawarkan tanah, sementara Zimmer akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Dan jumlahnya juga tidak sedikit. Periode pertama membutuhkan 15 juta dolar. Jika Zimmer ingin mendapatkan uang sebanyak ini, mereka harus menjual setiap proyek dan meninggalkan pasar di Niumhi secara keseluruhan. Tetapi keuntungan dalam kontrak terlalu banyak untuk diabaikan. Bahkan jika ada risiko, banyak orang yang bersemangat tentang hal itu. Melihat mata semua orang berbinar, Simon Zimmer merasa puas. Ayah, aku punya 3 hal yang harus aku lakukan sekarang setelah aku kembali ke Niumhi. Pertama adalah untuk memberitahumu bahwa keluarga Zimmer akhirnya bisa mencapai sesuatu di Bakwood. Kesempatan seperti ini tidak akan kembali lagi jika kita kehilangannya. Kedua, aku tahu kamu tidak pernah menyukai Harvey York. Sekarang setelah aku kembali, aku akan membiarkan Mandy menceraikannya. Ketiga, Tuan Muda Leon Silva belum menikah. Jika kita menggunakan ini sebagai kesempatan untuk naik pangkat, tidak akan ada kerugian bagi perkembangan keluarga di masa depan. Apa? Membentuk pernikahan dengan Silva. Jika memungkinkan, itu akan menjadi hal yang bagus untuk seluruh keluarga. Tidak heran kamu bisa mendapatkan kontrak yang menjanjikan dengan kondisi yang menguntungkan seperti itu, sepertinya Simon siap mencarikan kita menantu yang baik. Semua orang yang hadir berbicara tanpa akhir tentang hal itu. Simon sudah menjadi pilar tertinggi keluarga sebelumnya. Kekuatan, kemampuan, dan visinya jauh melampaui harapan siapapun. Jika dia tidak mencapai apapun di Bakwood selama belasan tahun terakhir ini, dia tidak akan berani kembali ke keluarga dengan tangan kosong. Tetapi ketika kesempatan seperti ini tiba, dia segera kembali ke keluarganya dan melaporkan situasinya dengan maksud membawa keluarga Zimmer ke status yang lebih tinggi. Sejujurnya, tidak ada satu jiwa pun dalam keluarga yang tahu jika Simon tidak pulang ke rumah dan menangani proyek itu sendirian. Tapi dia melakukannya dan membawa kesempatan untuk semua orang di keluarga. Semua orang memandang Simon. Penuh rasa terima kasih di mata mereka. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya. Tentu saja, ekspresi Sean Zimmer dan putranya tampak sedikit tidak puas. Zack Zimmer gagal sebagai CEO berikutnya di awal. Tetapi sekarang Simon telah kembali dan prestasinya luar biasa. Jika Simon membiarkan Mandy Zimmer menceraikan suaminya dan menikahi Leon Silva sebagai gantinya, maka dia akan memiliki tuan muda sebagai menantunya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bahkan bisa bersaing dengannya? Bukankah keluarga akan jatuh di tangannya begitu saja? Sebelum Sean dan Zack sempat mengucapkan sepatah kata pun, kakek Zimmer sudah memotongnya dengan penuh semangat. Simon, kabar baik. Benar-benar kabar baik. Kami para Zimmer telah memiliki kekuatan selama ini, kami hanya kurang beruntung, tidak dapat menemukan kesempatan seperti ini.
Tetapi untuk mengeluarkan 15 juta dolar sekaligus akan memberikan banyak tekanan terhadap dana keluarga Zimmer. Jika kita menyerahkan proyek di Niumhi yang kita peroleh dengan susah payah, aku khawatir kita akan melukai fondasi keluarga. Bab 402. Itu benar, kakek. Ini adalah masalah besar, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu membuat satu langkah yang salah, kamu akan kehilangan segalanya. Sepertinya kita akan mendapatkan banyak keuntungan seperti yang dikatakan dalam kontrak ini, tapi tidak ada yang namanya makan siang gratis. Bakwood adalah tempat di mana orang-orang jahat dan rakus berkumpul. Siapa yang tahu berapa banyak keluarga kelas 1 dari kota-kota tingkat prefektur yang mencoba mencari nafkah di sana, lalu kembali mati seperti dodo. Kemampuan apa yang kita miliki untuk bertahan hidup di Bakwood? Begitu kita masuk semua dan tidak ada cara untuk kembali dan kita gagal, seluruh keluarga akan berantakan. Zack Zimmer adalah orang pertama yang menentang ide Simon Zimmer dengan ekspresi waspada di wajahnya. Jika rencana ini berhasil, posisinya sebagai wakil CEO dalam keluarga akan seperti kentut di angin. Dia tidak akan pernah mengizinkan ini. Kakek, aku adalah wakil CEO dalam keluarga, aku harus memikirkan keselamatan keluarga. Hal-hal ini tidak boleh diputuskan hanya karena seseorang membawa pulang proyek. Aku pikir kita harus memiliki pendapat semua orang dalam keluarga tentang ini, mari kita memilih secara anonim. Ayah, aku tahu pasti bahwa ini adalah proyek yang bagus. Keluarga jarang menemukan kesempatan seperti ini, tetapi bagaimana jika pria ini menjadi semacam penipu? Jika orang itu dengan sengaja ingin menghancurkan keluarga kita, kita akan menjual aset kita dan memberikan uangnya. Maka Zimmer akan berada 6 kaki di bawah jika kita mengetahui nanti bahwa kontrak itu palsu. Sean Zimmer juga mengumumkan pendapatnya, berpura-pura peduli dengan keselamatan keluarga Zimmer. Simon dengan dingin memelototi ayah dan anak itu, jelas tahu apa yang sebenarnya mereka takuti. Dia memutar-mutar kunci mobil di tangannya di sekitar jarinya. Ayah, apapun memiliki risiko. Bukankah kita sudah memiliki risiko untuk diambil bahkan untuk proyek yang kita miliki di Niumhi? Aku mendengar bahwa keluarga Silva tidak pernah berkolaborasi dengan orang luar sampai saat ini. Jika kita tidak mengambil kesempatan sekarang, tidak akan ada kesempatan kedua. Jika kita berhasil di Bakwood, keluarga akan menjadi sekaya mungkin. Bahkan jika kita menjadi keluarga kelas 2 di Bakwood, tak seorang pun di kota kecil seperti Niumhi akan mampu bersaing dengan kita. Jika kita berhasil, kita akan menjadi raksasa di antara manusia. Ayah, apakah kamu berniat untuk tinggal di townhouse yang menyedihkan selama sisa hidupmu dan mengendarai Benz? Apakah kamu tidak menginginkan hal-hal seperti villa tingkat menengah dan Rolls-Royce sama sekali? Untuk melindungi bisnis keluarga kita adalah adil, tetapi kesempatan untuk mengembangkan bisnis keluarga kita hanya datang sekali seumur hidup. Simon memberikan pidatonya dengan benar. Dia berpikir bahwa jika mereka tidak mengikuti rencana tersebut, otoritas keluarga perlahan tapi pasti akan menurun. Ada argumen antara dua ide. Semua orang di keluarga Zimmer saling memandang dan kemudian membentuk dua garis dengan cepat. Beberapa merekomendasikan mengambil kesempatan dan mencobanya. Yang lain sangat menentang gagasan itu, berpikir bahwa keluarga itu sudah menjalani kehidupan yang cukup baik. Kakek, tidak. Queen Zimmer memikirkan ide itu dan kemudian berdiri dengan tegas. Tidak ada makanan gratis di dunia ini. Queen berkata sambil menghentakkan kakinya. Ini penipuan, kita tidak bisa mencoba ini. Bang! Simon dengan marah melemparkan kunci mobilnya ke atas meja. Queen, ketika aku berjuang untuk hidupku di pasar, kau berada di jalanan bermain lumpur. Apakah kau mengatakan bahwa ini adalah penipuan? Apa maksudmu sebenarnya? Apakah kau menyiratkan bahwa aku mencoba membodohi keluarga Zimmer dengan beberapa orang luar? Aku, Simon Zimmer, hidup sebagai Zimmer, mati sebagai Zimmer. Jika aku mencoba mengacaukan keluarga, aku akan tertabrak mobil ketika aku keluar. Paman, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak menuduhmu apapun.
Aku hanya mempertanyakan apakah Silva sebaik yang mereka tunjukkan kepada kita. Queen berkata dengan benar. Sebenarnya, dia mendapatkan ide yang sama dengan Zack. Mereka tidak bisa membiarkan kolaborasi berhasil sama sekali. Jika berhasil, Simon akan mengendalikan keluarga. Panggung yang ditetapkan Queen dan Zack tidak akan berarti apa-apa. Bukankah aku akan diinjak-injak oleh Mandy jika rencananya berhasil? Pikiran itu saja sudah membuat Queen sangat gelisah. Bab 403. Tuan Muda Leon Silva akan menjadi menantuku, apakah menurutmu dia masih akan berkomplot melawan ayah mertuanya? Simon Zimmer berkata dengan benar. Heh, menantu. Queen Zimmer mengibaskan rambutnya ke belakang, dengan wajah penuh sarkasme. Pamanku tersayang, lihat putrimu dan lihat apakah dia ingin menceraikan menantu laki-laki itu terlebih dahulu. Aku khawatir impianmu akan segera hancur, dan kamu tidak akan bisa menerimanya. Kau. Simon mendidih karena marah sampai-sampai dia tidak bisa berbicara dengan benar. Cukup. Ini keluarga semua orang, berhenti berkelahi. Kakek Zimmer membanting tangannya ke atas meja, wajahnya penuh ketidakpuasan. Membuat keributan di tengah malam, apakah kita tidak memesan di sini? Simon, aku akan bertanya lagi padamu, apakah benar keluarga Silva ingin mengatur pernikahan dengan Zimmer? Kakek Zimmer berkata sambil merenungkan situasinya. Simon menepuk dadanya dan berkata, pasti. Tentu saja, itu nyata, tidak mungkin itu palsu. Apakah keluarga Silva menentukan siapa yang harus menikahi siapa? Kakek Zimmer berkata. Simon ragu-ragu sejenak. Tidak, Tuan Muda Leon Silva mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan mengatur pernikahan dengan Zimmer tetapi dia tidak menentukan dengan siapa dia ingin menikah. Tapi, kupikir putriku. Tidak. Kakek Zimmer dengan tegas berkata. Mandy Zimmer belum bisa diizinkan menceraikan Harvey York. Meskipun kakek Zimmer menghargai pentingnya hubungan antara Zimmer dan Silva, dia ingat bahwa keluarga menggunakan menantu yang menumpang untuk berkolaborasi dengan keluarga Naiswell dalam sebuah proyek. Pada saat itu, dia belum bisa mengusir Harvey dari rumah. Pengaturan antara Silvas dan Zimmers belum ditetapkan, untuk menyinggung Naiswells bahwa waktu itu akan dianggap tidak bijaksana. Akan ada peluang untuk mengeluarkan menantu yang menumpang dari rumah ketika pengaturannya dikonfirmasi. Tanpa berpikir dua kali, kakek Zimmer terus berbicara. Karena keluarga Silva tidak menentukan dengan siapa mereka ingin mengatur pernikahan, mari kita beri posisi Queen untuk saat ini. Dia orang ketiga dalam keluarga yang belum menikah dan yang paling cantik dan muda. Mandy belum bisa menikah dan Cynthia masih belajar jadi dia tidak cocok. Queen Zimmer membeku setelah mendengar ini, dia tidak berpikir bahwa makanan gratis akan jatuh dari langit ke kepalanya. Dia terlalu bersemangat untuk mengucapkan sepatah kata pun dan mengangguk terus-menerus. Ayah, ini tidak adil. Aku membuat kesempatan ini terjadi sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Simon tidak senang, tetapi dia sekali lagi dipotong oleh kakek Zimmer. Cukup. Kita keluarga. Cukup bertengkar. Kakek Zimmer menunjukkan wajah frustrasi. Bahkan jika Mandy tidak bisa menceraikan sampah itu, untuk saat ini, itu hanya masalah waktu. Ketika kita bisa mencari nafkah di Bakut dan kemudian dia menceraikan sampah itu, dengan penampilan dan sosoknya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak menemukan rumah yang bagus untuk dinikahi? Mungkin dia bahkan bisa menemukan jalannya ke dalam keluarga York entah bagaimana. Keluarga York. Mata Simon berbinar. Dia telah mendengar selama waktunya di Bakut bahwa 4 tuan di York belum menikah dengan siapapun. Putriku benar-benar luar biasa, mungkin dia punya kesempatan. Baiklah, karena pengaturannya telah ditetapkan, apakah ada yang punya pendapat tentang keluarga yang berkembang di Bakut? Kakek Zimmer berkata dan kemudian menatap Zack Zimmer. Seekor rubah tua yang licik seperti kakek Zimmer sudah tahu tentang niat sebenarnya Zack untuk menentang gagasan itu. Kakek Zimmer telah menghentikan ide Simon di tengah jalan, sampai-sampai mengubah pasangan nikah Leon Silva menjadi orang yang tidak ditentang Zack, Queen. Kakek Zimmer hanya mengisyaratkan Zack, menyiratkan bahwa dia tidak perlu khawatir.
Tindakannya adalah untuk memberi tahu Zack bahwa tidak peduli seberapa besar proyek yang akan dibawa pulang oleh Simon, itu tidak akan memengaruhi warisan gelar CEO-nya. Melihat tatapan kakeknya mendarat pada dirinya sendiri, dia merasa luar biasa. Dia dan Sean Zimmer saling memandang dan kemudian tertawa kecil. Simon berpikir dia bisa membuka lembaran baru dengan membawa pulang proyek besar. Dia menghayal. Apakah Simon tidak menyadari niat kakek? Sepertinya dia akan bermain di tangan kakek pada akhirnya. Bab 404. Setelah bertukar sinyal mata dengan Queen Zimmer, Zack Zimmer berdiri dengan ekspresi tegas. Kakek, aku pikir kita harus mencobanya jika keluarga Silva mau mengatur pernikahan dengan keluarga kita. Dia telah memikirkannya dengan matang. Jika Queen menikah dengan seseorang dari keluarga Silva, keluarga itu bisa berdiri teguh di Bakut. Jika itu terjadi, dia bisa menggunakan kolaborasi dengan keluarga Naiswell untuk lebih dekat dengan Rosalie Naiswell dan menjadi menantu keluarga mereka. Dengan dukungan keluarga Silva dan Naiswell, siapa yang berani menentang Zimmer? Queen telah kembali sadar dengan wajah penuh kegembiraan. Kakek, jika keluarga suamiku ingin bekerja sama dengan keluarga kita, bagaimana mungkin kita bisa menyerah pada kesempatan ini? Queen Zimmer menentang gagasan itu dengan wajah penuh kebenaran sebelumnya, itu menunjukkan seberapa cepat dia bisa berbalik melawan seseorang lebih cepat daripada membalik halaman buku. Bagaimanapun, dia terpilih untuk menikah dengan Tuan Muda Silva. Keluarga Silva adalah keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi, benar-benar keluarga kaya. Dibandingkan dengan Silvas, Zimmers berada bermil-mil jauhnya. Untuk seseorang seperti dia yang materialistis, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan jika itu sampai padanya. Setelah mendengar bahwa Queen dan Zack telah menyetujui gagasan itu, semua orang di keluarga itu saling memandang dan setuju secara bersamaan juga. Setelah Mandy Zimmer mengendalikan keuangan keluarga, banyak orang di keluarga Zimmer tidak dapat mencari nafkah dengan cukup baik. Untuk mereka sendiri, mereka menjalani kehidupan yang kasar. Sekarang Zack akhirnya bisa mengambil alih lagi, mereka bisa kembali ke kehidupan lama mereka, bahkan mungkin lebih boros dari sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menentang gagasan itu? Orang-orang hanya menentang karena mereka takut Mandy dan keluarganya mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam keluarga. Karena Mandy dan yang lainnya belum hadir, yang lain tidak peduli dengan pendapat mereka. Syukurlah mereka tidak ada di sini, akan ada perubahan besar pada rencana jika mereka ada. Melihat semua orang setuju dengan rencana tersebut secara bersamaan membuat kakek Zimmer senang dengan keputusannya. Dia juga merasa bahwa Mandy dan keluarganya cukup arogan akhir-akhir ini. Terlepas dari kegembiraannya ketika Simon Zimmer membawa pulang proyek besar seperti itu, dia takut keluarganya melakukannya dengan baik dengan proyek itu sampai-sampai kursinya sebagai CEO akan dilucuti darinya. Setelah membalikkan situasi dengan kekuatanku, tempat apa yang dimiliki Mandy dan keluarganya di keluarga Zimmer setelah ini? Sampah itu, Harvey York telah menggunakan otoritas Mandy dan mulai menjadi sombong baru-baru ini. Jika kita terus membuatnya lebih kuat dalam keluarga ini, hal-hal buruk bisa terjadi pada kita semua. Dengan kepuasan mengendalikan semua orang, kakek Zimmer berdiri dan melambaikan tangannya. Cukup, mari kita berhenti memperdebatkannya. Karena semua orang setuju, maka mari kita lakukan seperti yang dikatakan Simon. Hentikan setiap proyek yang berlokasi di Niumhi dan temukan seseorang untuk mengambil alih. Jual semua aset kita yang tidak berguna segera dan dapatkan cukup uang untuk sampai ke Bakut. Mulai hari ini dan seterusnya, perairan dangkal ini, Niumhi tidak akan lagi menahan keluarga Zimmer, satu-satunya naga sejati. Di masa depan, Bakut dan bahkan seluruh South Light akan memiliki tempat untuk kita, Zimmers. Hahaha. Mendengarkan kakek Zimmer tertawa terbahak-bahak membuat semua orang yang hadir nyaman. Semua orang pernah mendengar sebelumnya bahwa Bakut adalah tempat yang penuh dengan kesenangan sensual, tidak dapat dikalahkan oleh kota kecil seperti Niumhi. Ketika mereka tiba di Bakut, ketenaran dan kekayaan akan segera menyusul mereka.
Zack meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Hanya Simon yang terlihat sangat masam saat itu. Dia telah membawa proyek itu kembali ke rumah dengan maksud untuk mengubah otoritas Zimmer. Keluarga dan menjadi CEO, dia tidak berpikir bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Jika dia tahu, dia lebih suka tidak membawa proyek itu kembali. Ini semua salah sampah itu, Harvey. Simon menggertakkan giginya, ingin membunuh Harvey saat itu juga. Bab 405. Pertemuan keluarga Zimmer telah berakhir bahkan sebelum Harvey York, Mandy Zimmer, dan Lillian Yates tiba. Jika Harvey hadir, dia akan segera menghentikan kolaborasi. Dia tahu keluarga macam apa keluarga Silva itu. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang pernah bekerja dengan mereka dihisap darahnya oleh keluarga Silva. Ketika Harvey dan yang lainnya tiba di aula utama Villa Zimmer, hanya Simon Zimmer dengan wajah segelap malam yang tersisa. Ayah! Ayah! Hei Pak Tua, bukankah kau mengatakan bahwa ada pertemuan keluarga? Kenapa hanya kau yang ada di sini? Kau akan mengumumkan sesuatu kan? Ada apa? Lillian telah berdandan cantik pada saat itu. Dia mendengar dalam nada suara suaminya bahwa dia telah berhasil dibakut, itulah sebabnya dia ingin menunjukkan yang terbaik dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merias wajah. Sayang sekali dia datang terlambat. Wajah Simon sepucat salju. Dia memiringkan kepalanya perlahan seperti binatang buas dan menatap Lillian dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mandy. Ketika dia akhirnya melihat Harvey, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi pada saat itu. Sampah. Itu karena kau. Kerja kerasku setelah bertahun-tahun dibakut sia-sia. Harvey, aku memperingatkanmu, kakek Zimmer tidak akan mengizinkanmu menceraikan Mandy, tetapi kau harus tahu betul bahwa kau tidak sepadan dengan waktu putriku. Jika kau masih memiliki rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam dirimu, kau harus meminta cerai sendiri. Simon tidak bisa menahan emosinya lagi. Putriku yang paling berharga, harus menikah dengan keluarga kaya. Bukan semacam sampah sepertimu. Katakan padaku, kau telah tinggal di keluarga Zimmer selama 3 tahun penuh, apa yang bahkan kau lakukan untuk berkontribusi pada keluarga? Apa yang bisa kau lakukan selain tidur dan makan? Jika aku jadi kau, aku akan membenturkan kepalaku ke tanah sampai aku mati. Simon menunjuk hidung Harvey sementara dia memarahinya dengan kasar, tidak memberinya wajah apapun. Dia hanya ingat Harvey 3 tahun sebelumnya. Harvey pada waktu itu adalah sekantong sampah yang tidak berharga. Jika bukan karena perintah kakek buyut mereka, siapa yang akan membiarkan sampah ini menjadi menantu Zimmer? Mereka akan memiliki banyak pilihan jika mereka menginginkan menantu yang menumpang, mengapa mereka memilih sampah seperti ini? Harvey tetap diam, mendengarkan kata-kata kasar Simon ke arahnya. Bagaimanapun, Simon adalah ayah Mandy, ayah mertua Harvey. Setelah Simon selesai memarahi Harvey, dia menghela nafas dan kemudian bertanya. Ayah, ada apa? Aku bukan ayahmu. Aku kembali hari ini untuk membuatmu menceraikan Mandy. Simon berada di ambang kehancuran ketika dia mengucapkan kata-katanya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Mandy ketakutan. Sudah 3 tahun dia tidak bertemu ayahnya. Ketika mereka bertemu, dia sudah hampir pingsan karena amarahnya. Dia siap menerima Harvey, bahkan Lillian tidak membencinya lagi. Hubungan keduanya baru saja pulih. Mandy sempat mengira keduanya akan menjalani kehidupan normal layaknya suami istri biasa. Tapi sekarang, pada saat itu, Mandy tidak tahu bagaimana perasaannya tentang ini. Apakah dia ditakdirkan untuk berpisah dari Harvey sejak awal? Kau. Itu semua karenamu suamiku menjadi seperti ini, dasar sampah. Enyahlah. Lillian tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa situasinya mungkin terkait dengan Harvey. Simon kembali sadar dan menunjuk Harvey dengan sisa kekuatannya. Kau. Sekarang, segera pergi dari pandanganku. Enyahlah. Keluar sekarang. Mandy tak berdaya menatap Harvey. Harvey menghela nafas, dia juga tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergi.